Apa kata Habib Ali Habsyi? Dulu ketika aku hidup bersama mereka, waktu-waktuku dengan para sholihin, dengan Syekhuna Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan, waktuku dengan beliau 3 yang aku rasakan. Apa? Naim, nikmat waktu-waktuku. Yang kedua, apa? Sofi, bersih, nggak ada gangguan, nggak ada campuran dengan pikiran dunia apa yang bersih, murni waktuku. Dan juga anis, tenang, duduk dengan mereka, tenang. Makanya dikatakan bahwasannya innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha toba aisyu. Allah punya surga ada di bumi. Di bumi ini ada surga. Faman dakhalaha, siapa orang yang mampu masuk ke surganya Allah yang ada di muka bumi ini, toba aisyu, hidupnya akan menjadi tenang dan barokah. Qala famahiyya, apa itu surganya Allah yang ada di dunia? Majalisul dzikri, majelis seperti ini, tenang pikiran. Makanya saya pesan lazimi majelis ahbab, majelis-majelis yang lain, hadiri majelis-majelis seperti itu. Sayyidina Umar, beliau pernah mengatakan bahwasanya innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi buk'a akram Allah min majalisil ulama. Kata Sayyidina Umar, Allah nggak pernah menciptakan tempat ada di muka bumi yang lebih baik, lebih mulia daripada tempat yang di situ diduduki oleh para ulama. Tempat yang di situ ada ulama, majelis zikir, majelis ilmu, itu adalah tempat yang paling baik ada di muka bumi. Allahumma shalli Muhammad. Bahkan kata Sayyidina Umar, ini siapa orang yang datang ke tempat ini, innar rajul la yakhruj min manzilihi wa alaihi dunub mithlil jabalit tihama. Berapa banyak orang datang ke majelis seperti ini, bawa dosa seperti gunung Tihama, kayak gunung Bromo, besarnya kayak gunung Bromo. Terus faida sami'a, ketika mendengarkan ceramahnya para kiai, para habaib, para ulama, khafa, takut, wastarja min dunubi, dan ingin tobat daripada dosanya. Maka apa? Maka kata Sayyidina Umar, wansarafa ila manzili walaysa alaihi dzanab, maka pulang dari tempat itu kecuali orang tersebut tidak memiliki dosa apapun. Barokana 2 tadi, takut dan dalam hatinya ingin bertobat. Gara-gara barokana majelisnya para alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ya, jangan pernah tinggalkan hujan pun, sakit, make sakit entar dina Bu. Ruang ICU beb, pamit sama dokter, maaf dok, ahbab sambibi keranjang dina, mati dina dia. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya, Abdullah bin Mubarak, seandainya kamu ada malaikat mengatakan kamu hidup sampai nanti malam jam 10 kamu mati, ma'anta bisoni, apa yang akan kamu lakukan? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, atlubu fihil ilmah, aku akan hadir pengajian, mau hadir ahbab. Kalau sampai nanti malam aku mati, pas jam 10 ahbab selesai, oh kesempatan aku nyari ilmu. Kenapa? Karena mencari ilmu adalah amalan yang paling istimewa. Alhamdulillah. Dengarkan, istimewanya orang yang dekat dengan ulama ada 4. 1, menjadikan semua pekerjaan kamu menjadi akhir. Kedua, ini apa? Tajammal bi sifatin nabawi. Kamu akan terhiasi dengan sifat indahnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh baik di dalam diri Nabi. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Nggak ada akhlak yang baik di dunia ini kecuali sumbernya dari Rasulullah. Nah, Rasulullah lam yuwarith dinaron wala dirhaman. Rasulullah nggak wariskan harta, mewariskan ilmu. Di mana? Di majelis seperti ini. Para ulama terus sampai sekarang ini adalah warisan. Makanya dengarkan, apa sih visi misinya pengajian seperti ini? Di antara visi misinya majelis seperti ini adalah gharsu irthun nabawi fiddawatin tansyuruh. Ini tujuannya. Ghars, menanamkan. Irthun nabawi,
warisannya Nabi. Nanamkan warisan Nabi fidawat di dalam diri kita. Kemudian tansyuru, kamu sebarkan. Di sini kamu diajari bagaimana tangan itu melakukan tangannya Nabawi. Bagaimana matanya Nabawi ketika memandang. Bagaimana lisannya Nabawi ketika memandang. Ketika ketika lisan berbicara, semuanya diri kamu akan dihiasi dengan Nabawi kalau kamu hadir seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga adalah barokah. Pak, sampian yang kaya, bedakan sampian ketika setelah kenal ahbab sama sebelum ahbab. Bedakan sampian yang punya kantor, yang punya pekerjaan, yang punya toko. Ya apa rasanya rezekinya sampean ketika hadir semajlis seperti ini sama dulu sebelum. Maka setelah hadir seperti ini harta Anda menjadi nyaman, lemak. Kenapa? Pelapain kelaben tikir. Harta kalau dipelapai dengan zikir maka akan menjadi harta yang barokah. Yang keempat apa? Allahumma shalli Muhammad. Yang keempat adalah keistimewaannya duduk dengan orang soleh itu apa? Yaitu adalah yuzilu karbana wa yatma'in qulubuna. Akan menghilangkan semua masalah. Sampai punya masalah kuncinya satu, datang ke sini. Ya apa cara Allah menyelesaikannya? Enggak usah tanya. Bahkan dikatakan Habib Umar, beliau mengatakan siapa orang yang punya masalah secara akal tidak bisa diselesaikan, kata beliau Habib Umar, yang sering memandang fotonya orang soleh. Dengan kamu memandang wajahnya orang soleh, itu akan Allah berikan jalan keluar masalah kamu walaupun secara akal nggak masuk akal. Duduk di majelis seperti ini. Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, beliau punya santri. Santrinya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir itu pernah mengatakan, apa katanya? Beliau mengatakan bahasanya, apa? Santrinya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, demi Allah, aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habibi Abdullah bin Husin bin Thahir meninggal dunia. Ketika beliau meninggal, aku sumpah, wa di dunia dania hawaditha kathira aisyatha hagiro muddat hagosiro. Sumpahnya masalah datang, nggak ada Habib, nggak selesai. Ahbab kemarin sempat libur, ya apa perasaan sampai? Sumpah, mau kemana ini? Ketika ada ahbab, sampai punya masalah tukaran sama suami, tukaran sama orang tua, masalah di rumah, masalah ini, datang ke tempat itu, subhanallah, nggak nyampe rumah masih di atas pickup, ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Barokah majelis seperti ini. Oleh karena itu, tolong majelis seperti ini dijaga, sampai jauh dari majelis Kak Dinto. Ini adalah sebuah nikmat. Mudah-mudahan kita barokah semuanya.